Halo anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang manajemen. Manajemen ini adalah materi kelas 10. Sekarang kita akan masuk ke materi kelas 11, yaitu tentang pendapatan nasional. Kompetensi dasar yang pertama yang akan kita capai adalah menganalisis konsep dan metode perhitungan nasional. Sedangkan 4.1 keterampilannya yang akan kita capai menyajikan hasil perhitungan pendapatan nasional. Kita masuk sekarang pada pengertian pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat atau pemilik faktor produksi suatu negara dalam jangka waktu 1 tahun. Faktor produksi itu apa sih? Faktor produksi adalah sumber daya yang digunakan dalam sebuah proses produksi barang dan jasa. Faktor produksi dibagi menjadi dua, faktor produksi asli dan faktor produksi turunan. Faktor produksi asli itu terdiri dari sumber daya alam, tenaga kerja, sedangkan faktor produksi turunan dibagi menjadi dua pula, yaitu modal dan kewirausahaan. Sekarang kita masuk kepada faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama itu adalah keseluruhan permintaan dan penawaran, yang kedua konsumsi dan tabungan, dan yang terakhir itu investasi. Kita masuk kepada manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui kemajuan ekonomi. Yang kedua, kenapa kita harus belajar tentang pendapatan nasional? Untuk mengetahui perbandingan kemajuan perekonomian dengan negara lain. Ketiga, itu menetapkan kebijakan pembangunan nasional. Keempat, memberikan informasi bagi investor asing. Yang terakhir adalah mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Sekarang kita masuk kepada komponen pendapatan nasional. Ada 6 komponen pada pendapatan nasional. Yang pertama yaitu GDP atau Gross Domestic Product. Yang kedua itu GNP atau Gross National Product. Yang ketiga Net National Product atau NNP. Yang keempat itu NNI atau Net National Income. Yang kelima itu adalah PI atau Personal Income. Sedangkan yang keenam itu adalah DI atau Disposable Income. Sekarang kita masuk kepada perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, Gross Domestic Product atau GDP. Yang kedua, Gross National Product atau GNP. GNP itu dicari dari GDP atau Gross Domestic Product ditambah dengan pendapatan faktor produksi warga negara kita di luar negeri dikurangi dengan pendapatan faktor produksi warga negara asing di dalam negeri. Terus bagaimana ketika kita harus mencari NNP atau Net National Product? GNP dikurangi dengan depresiasi. Depresiasi itu nama lainnya adalah penyusutan. Keempat adalah NNI, Net National Income. Itu dapat dicari dari NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung. Sedangkan yang kelima itu adalah PI atau Personal Income. Itu dapat dicari dari Net National Income atau NNI akan ditambah dengan transfer payment dikurangi dalam kurung iuran Jamsos. Jamsos itu adalah jaminan sosial ditambah dengan laba ditahan ditambah dengan asuransi ditambah dengan pajak perusahaan. Atau nama lain dari pajak perusahaan adalah pajak perseroan. Yang keenam adalah DI atau Disposable Income. Itu dapat dicari dari Personal Income dikurangi dengan pajak langsung. Biasanya pajak langsung ini berisi tentang PPH. PPH itu adalah pajak penghasilan. Sekarang kita masuk kepada pendapatan nasional. Tadi kita temukan ada dua istilah.
apa sih perbedaan GNP dengan GDP itu? Kalau Bu Rati bertanya tentang perbedaan GDP dengan GNP, itu bukan disebutkan singkatannya, tetapi apa perbedaan dari kedua istilah tersebut. Sekarang kita masuk kepada GNP terlebih dahulu. Menurut Menkyu, pada bukunya Makroekonomik menjelaskan, GNP itu adalah seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh seluruh input, itu faktor produksi, berupa faktor produksi, milik warga negara, baik faktor produksi tersebut dipekerjakan di dalam negara tersebut ataupun dikerjakan di luar negara pada suatu periode tertentu. Biasanya dalam jangka waktu 1 tahun dan dinilai sebagai harga pasar. Jadi istilahnya begini, GNP itu adalah pendapatan warga negara baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Contohnya, Bu Rati bisa kasih contoh begini. GNP itu pendapatan warga negara Indonesia yang di dalam negeri dengan warga Indonesia di luar negeri. Contohnya seperti TKI. Nah, itu kalau kita menggunakan GNP, maka pendapatan mereka ikut dihitung. Itu GNP. Sedangkan GDP itu adalah seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh seluruh input faktor produksi, baik faktor produksi milik warga negara maupun orang asing yang dipekerjakan di dalam negeri dalam satu periode waktu tertentu. Biasanya 1 tahun dan dinilai dalam harga pasar. Kalau GDP ini maksudnya begini. Jadi ketika Indonesia mau menghitung GDP, karena di Indonesia ini tinggal selain warga negara Indonesia juga ada warga negara asing. Maka kalau Indonesia mau menghitung GDP berarti semua pendapatan baik warga negara Indonesia dan warga negara asing yang tinggal di Indonesia juga dihitung. Itu GDP. Sekarang kita masuk kepada metode perhitungan pendapatan nasional. Akan dihitung atau perhitungan pendapatan nasional ini dilihat dari 3 metode. Yang pertama itu menggunakan pendekatan produksi, yang kedua menggunakan pendekatan pendapatan, yang ketiga menggunakan pendekatan pengeluaran. Sekarang kita masuk kepada pendekatan produksi. Pendekatan produksi itu apa sih? Pendapatan nasional dengan pendekatan produksi itu dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah dari barang dan jasa yang diciptakan oleh masing-masing sektor ekonomi pada kurun waktu 1 tahun. Kita lihat, pendekatan produksi itu akan meliputi 5 sektor ekonomi. Nah, 5 sektor ekonomi di Indonesia itu ada 5. Yang pertama itu ekstraktif. Ekstraktif itu apa sih? Ekstraktif itu nama lainnya dari pertambangan. Yang kedua itu agraris atau pertanian. Niaga itu perdagangan nama lainnya. Industri dan jasa. Jadi di Indonesia ini ada 5 sektor ekonomi. Sekarang bagaimana cara kita menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan produksi? NI atau net income atau pendapatan nasional itu ketika kita menghitung menggunakan pendekatan produksi berarti E itu ekstraktif ditambah dengan agraris, ditambah dengan niaga, ditambah dengan industri, dan ditambah dengan jasa. Sekarang perhitungan pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan. Ini yang kedua. Itu akan melibatkan dua pelaku ekonomi yaitu RTK, yaitu rumah tangga konsumen, dan rumah tangga produsen yang pernah kita pelajari di kelas 10. Nah, sekarang boleh ditampilkan interaksi pelaku ekonomi dua sektor yang melibatkan dua tadi, RTP dengan RTK. Ini gambarnya, kalian perhatikan baik-baik. Ini sudah pernah dibahas di kelas 10. Nah, sekarang kita masuk. Terus bagaimana cara menjumlahkan pendapatan yang berasal dari penggunaan faktor produksi? Pada awal tadi,
berarti sudah sajikan. Faktor produksi itu ada 4. Alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Nah, pendapatan untuk alam itu berupa apa? Alam itu kan bisa tanah. Nah, pendapatannya berupa apa? Berupa sewa atau rent income. Tenaga kerja atau nama lainnya SDM. Berarti pendapatannya berupa apa? Upah atau gaji atau salary. Modal. Pendapatannya berupa apa? Bunga modal atau interest income. Sedangkan faktor produksi kewirausahaan pendapatannya berupa laba usaha atau profit income. Maka kita bisa singkat RWIP. Maka pada saat kita menghitung pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan, net income sama dengan R yaitu rent plus W wage plus I interest plus profit atau P. Nah, itu menggunakan pendekatan pendapatan. Sedangkan yang ketiga itu menggunakan pendekatan pengeluaran. Dapat diartikan jumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan jasa dalam satu periode biasanya 1 tahun. Nah, komponen pendapatan nasional dari sisi pengeluaran itu ada 5. Yang pertama, pengeluaran konsumsi atau kita singkat C besar. Pengeluaran investasi kita singkat I besar. Pengeluaran pemerintah itu kita singkat G besar atau government. Ekspor neto X, sedangkan impor neto itu M. Nah, sekarang komponen pendapatan nasional dari sisi pengeluaran. Pengeluaran konsumsi itu apa sih? Ini merupakan pengeluaran rumah tangga keluarga dan perseorangan, serta lembaga swasta yang bukan perusahaan. Ini gunanya untuk membeli barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan. Sedangkan pengeluaran investasi itu meliputi apa saja? Itu pengeluaran domestik, yaitu dalam negeri yang dilakukan oleh swasta untuk mendirikan bisa bangunan, mesin, perlengkapan, dan jumlah persediaan. Sedangkan pengeluaran pembelian pemerintah itu meliputi pembayaran pensiun, beasiswa, subsidi dalam berbagai bentuk transfer pemerintah. Nah, sedangkan ekspor dan impor itu meliputi keseluruhan jumlah barang dan jasa yang diekspor dan diimpor oleh suatu negara. Untuk Indonesia itu banyak mengekspor hasil pertanian, yaitu berupa agraris, dan untuk impornya kita banyak mengimpor barang-barang elektronik dari negara lain. Nah, terus bagaimana dengan pendekatan pengeluaran? Kita bisa membuat net income atau pendapatan nasional itu sama dengan C, itu konsumsi atau pengeluaran konsumsi, plus G, pengeluaran pemerintah, plus I, pengeluaran berupa investasi, ditambah dengan X, yaitu ekspornya dikurangi dengan impornya atau M. Maka kita bisa simpulkan C plus G plus I plus dalam kurung X min M. Nah, sekarang kita masuk kepada pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita ini sangat erat hubungannya dengan pendapatan nasional. Terus kita harus tahu pendapatan per kapita itu apa? Pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Biasanya ini dalam 1 tahun. Jumlah dari nilai barang atau jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Nah, terus bagaimana dengan rumus pendapatan per kapita? Ada 2 rumus. Yang pertama kalau kita menggunakan GDP per kapita, yaitu berarti GDP tahun T ini adalah tahun yang dicari, dibagi dengan jumlah penduduk tahun T, tahun yang dicari. Kalau ternyata kita menggunakan GNP per kapita, maka GNP tahun T dibagi dengan jumlah penduduk tahun T atau tahun yang dicari. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh soal. Silakan dibuka modulmu, modul kelas 11, ekonomi kelas 11 yang halaman 5. Di sana ada satu soal. Negara X pada tahun 2005 itu mempunyai data dalam miliar sebagai berikut. Kamu baca GNP sekian 705, produksi perusahaan asing di dalam negeri 75, produksi warga negara di luar negeri 30. Hitung GDP-nya.
Kita bisa cari, tadi kita sudah lihat rumusnya di depan, GNP sama dengan GDP plus produksi WNI di luar negeri dikurangi dengan produksi WNA di dalam negeri. Kita masukkan rumusnya, maka ketemu GDP sama dengan 750.000. Ini dalam miliar ya anak-anak, jadi jangan terkecoh. Sekarang contoh berikutnya. Pada modul halaman 5 juga. GDP suatu negara itu sudah tersaji, pendapatan neto luar negeri, depresiasi, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kalian diminta menghitung NNI-nya. Berarti langsung saja kalau membuat perhitungan tentang pendapatan nasional selalu ditulis rumusnya. Kenapa? Agar kita paham apa yang kita hitung. Kita mulai dulu mencari GNP, berarti GDP dikurangi pendapatan neto luar negeri. Kenapa ada pendapatan neto luar negeri? Pendapatan neto luar negeri itu adalah pendapatan warga negara kita itu pasti lebih sedikit daripada pendapatan orang asing yang tinggal di Indonesia. Maka pendapatan neto luar negeri itu biasanya negatif atau mengurangi. Karena pendapatan warga negara kita itu lebih sedikit daripada orang asing yang tinggal di Indonesia. Seperti itu, terus NNP, caranya GNP dikurangi depresiasi. Setelah itu cari NNI, NNP kurangi pajak tidak langsung. Jadi langkahnya begitu. Jadi langkah per langkah harus ditulis. Nah, sekarang kita masuk kepada tugas keterampilan. Tugas ditulis tangan di kertas HVS polos menggunakan spidol berwarna hitam dan biru. Dan dalam pengerjaan tugas, rumus ditulis lengkap dan cara perhitungan disertakan juga. Tugas itu wajib diberikan nama lengkap, kelas dan nomor absen dengan jelas di kertasnya. Contoh seperti yang ada di slide. Hasilnya dilaporkan lewat foto, bentuknya PDF. Tugas dikirimkan lewat ruang belajar Kosayu dengan format seperti yang ada di layar atau di PPT. Tugas keterampilannya apa? Mengerjakan latihan soal dari modul ekonomi latihan 2 halaman 7. Sekian dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silahkan ditanyakan pada forum diskusi. Setelah ini kalian bisa mengerjakan soal latihannya. Sekian, terima kasih dan tetap bersemangat.